Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous, selamat pagi semuanya. Bienvenue à la classe de français avec moi, Madame Nanda. Selamat datang di kelas bahasa Perancis bersama saya, Madame Nanda. Aujourd'hui, nous allons continuer la deuxième partie de la leçon saluer. Hari ini kita akan melanjutkan bagian kedua dari materi kita sebelumnya, yaitu menyapa. Plus précisément, nous allons apprendre comment demander des nouvelles en français. Lebih tepatnya, kita akan belajar bagaimana cara menanyakan kabar dalam bahasa Perancis. Mais avant de commencer la leçon, on va prier d'abord. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk mengisi absensi di kolom komen, kemudian isi absensi juga di Google Classroom. Oke, vous êtes prêts? On y va. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, yaitu cara menanyakan kabar dalam bahasa Perancis, Madame akan menjelaskan sedikit tentang les pronoms personnels sujet dan les pronoms toniques. Apa itu, Madame? Pronoms personnels sujet dan les pronoms toniques ini nantinya akan sering sekali kalian temukan di kalimat-kalimat dalam bahasa Perancis. Makanya, Madame menjelaskan sekarang agar nanti saat Madame terangkan materi inti tentang cara menanyakan kabar dan materi-materi lainnya, kalian bisa dengan mudah memahami penjelasan yang saya sampaikan. Les pronoms personnels sujet. Oke, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah qu'est-ce qu'un pronom? Apa itu pronomina? Pronomina mungkin pernah kalian dengar di pelajaran bahasa Indonesia. Pronomina itu sama dengan kata ganti. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kata ganti. Lebih tepatnya adalah kata ganti orang. Dalam bahasa Prancis sendiri, sebenarnya pronom atau pronomina itu ada banyak sekali jenisnya. Salah satunya adalah pronom personel atau pronomina persona atau kata ganti orang. Di sini bisa kita lihat, untuk pronom personel sendiri ada 6 jenis pronom. Yang pertama ada pronom sujet, ada pronom tonique, ada pronom réfléchi, ada pronom COD, pronom COI, dan pronom adverbo. Tapi, kita nggak akan pelajarin semuanya hari ini, karena yang pertama waktunya nggak akan cukup, dan yang kedua kalian pasti akan pusing. Saya pun juga. Jadi, untuk meringankan beban materi pada hari ini, Madame hanya membahas 2 pronom dari 6 pronom personel dalam bahasa Prancis. Yang akan kita bahas hari ini adalah pronom sujet dan pronom tonique. Apa itu, Madame, pronom sujet? Pronom sujet adalah kata ganti orang sebagai subjek. Lalu pronom tonique adalah kata ganti orang sebagai objek. Ya, jadi hari ini kita akan belajar kata ganti orang sebagai subjek dan kata ganti orang sebagai objek. Kita mulai dari pronom sujet. Kata ganti orang sebagai subjek. Subjek dalam bahasa Perancis itu ada 8. Subjek dalam bahasa Prancis itu ada 8 ya, perlu diingat. Yang pertama ada je, ada tu, ada il, ada elle, ada nous, ada vous, ada il jamak dan elle jamak. Cuma lagi-lagi kita nggak akan bahas semuanya langsung hari ini. Sisa 3 subjek yang akan kita pelajari dalam pronom sujet atau kata ganti orang sebagai subjek. Harusnya ini udah mudah banget ya buat kalian, karena cuma 3 subjek yang akan kita pelajari. Yang pertama ada subjek je. Perhatikan pengucapannya, je. Je ini orang pertama tunggal yang artinya adalah saya. Je, saya. Yang kedua ada tu. Perhatikan pengucapannya, tu. Tu ini adalah orang kedua tunggal. Artinya adalah kamu. Tu, kamu. Dan yang ketiga ada vous. Perhatikan pengucapannya, vous. Vous ini bisa bermakna orang kedua tunggal yang artinya ada Anda, dan orang kedua jamak yang artinya adalah kalian. Nah, perhatikan baik-baik, ini ada informasi penting. Untuk subjek tu ditujukan untuk lawan bicara yang sudah kita kenal baik, atau teman sebaya, atau anggota keluarga. Subjek tu ini biasa digunakan dalam situasi informel atau situasi akrab ya. Kemudian untuk subjek vous, cara yang belum kita kenal atau orang asing, atau juga yang berusia lebih tua dari kita, atau orang yang kita hormati. Nah, vous ini digunakan untuk situasi formal. Kemudian untuk subjek je di sini dapat digunakan dalam situasi formal maupun informal. Gitu ya, jadi dia bisa dipakai di mana aja.
Lanjut kita ke le pronom tonique. Pronom tonique tadi adalah kata ganti orang sebagai objek. Sebenarnya sama aja di sini artinya, hanya bentuknya aja yang beda. Untuk subjek je tadi yang artinya saya itu berubah jadi moi. Kita kayak lagi ngomong mo dan wa, moi, tapi dibaca cepat. Moi. Moi artinya saya. Orang pertama tunggal juga gitu, tapi di sini dia sebagai objek. Kemudian ada toi. Kayak ngomong to dan wa, toi, tapi dicepetin. Toi. Artinya kamu dan orang kedua tunggal juga. Nah, di sini subjek vous itu tidak berubah bentuknya. Jadi sebagai objek dia tetap vous. Kita lihat langsung ke contohnya. Yang pertama itu salut, tu vas bien, toi. Harusnya kan kalau normalnya itu cuma salut, tu vas bien, langsung tanda tanya. Nah, ini ada toi sebagai objek yang ditambahkan di sini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya sebagai penekanan atau pengulangan. Mungkin saat ngomong kayak gini, lawan bicara kamu itu nggak dengar atau lagi nggak fokus gitu. Jadi diulang lagi, ini saya lagi nanya kamu loh gitu kan. Salut, tu vas bien, toi. Kalau di bahasa Indonesia kayak gimana kabarmu? Kamu, iya kamu gitu. Kayak gitu ya. Itu fungsinya untuk penekanan atau pengulangan ya. Nah, untuk contoh yang kedua, de salut, ça va, merci, et toi. Et toi di sini sebagai objek. Kenapa? Karena daripada kita tanya lagi ulang kayak Nadine, tu vas bien atau tu vas bien Nadine, kita langsung aja ganti pakai kamu. Dan kamu gimana kabarnya gitu. Biar lebih singkat dan padat. Maksudnya dan kamu itu, kamu gimana kabarnya? Itu kata ganti orang sebagai objek ya. Les pronoms toniques. Udah beres, kita langsung masuk ke materi inti yaitu saluer deuxième partie atau menyapa bagian 2. Minggu lalu kita sudah belajar cara menyapa dalam bahasa Prancis. Nah, tapi dalam menyapa itu kan biasanya kita nggak hanya nyapa aja, nggak, pasti kan diikuti dengan basa-basi kayak nanyain kabar. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menanyakan kabar dan bagaimana cara menjawabnya dalam bahasa Prancis. Oke, yang pertama kita akan bahas dulu untuk situasi formel atau situasi resmi. Kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan comment allez-vous. Di sini Madam juga sertakan cara pelafalannya dalam bahasa Indonesia ya. Comment allez-vous artinya bagaimana kabar Anda. Kemudian cara kedua kita bisa menggunakan vous allez bien. Kabar Anda baik, kayak gitu. Kemudian untuk situasi yang informel atau situasi akrab, kita bisa menggunakan comment vas-tu. Comment vas-tu? Bagaimana kabarmu? Cara kedua kita bisa menggunakan tu vas bien, kabarmu baik. Di sini ada kalimat untuk menanyakan kabar yang bisa digunakan dalam situasi resmi maupun akrab atau situasi formal maupun informal, yaitu comment ça va artinya apa kabar, tapi bisa juga disingkat hanya menjadi ça va artinya juga sama apa kabar. Nah, cara menjawabnya itu kita bisa menggunakan ça va. Ça va ini sudah menunjukkan bahwa kita baik-baik saja. Jadi kalau ditanya ça va, kayak gitu. Dalam bahasa Prancis sesimpel itu. Baik. Kemudian bisa ditambahkan dengan bien. Bien itu artinya ça va bien. Nah, di dalam bahasa Prancis setiap ada orang yang menyapa kita dan menanyakan kabar kita, itu setelah kita jawab keadaan kita, apakah kita baik-baik saja atau kita sedang tidak baik, itu diikuti dengan terima kasih. Terima kasih karena ya makasih udah nanyain kabar gue gitu. Jadi ça va bien, merci. Merci artinya terima kasih. Ça va bien, merci. Kemudian tanya balik ke orangnya gimana kabarnya hanya dengan kemudian tanya balik ke orangnya gimana kabarnya. Et toi, kita dia, ini kita menggunakan pronom tonique. Kita ganti hanya dengan pakai objek yaitu et toi. Ça va bien, merci, et toi itu untuk informel atau et vous untuk formal. Bisa juga menggunakan très. Très itu juga menggunakan très bien. Très di sini dalam kurung artinya sangat. Bien itu kan baik. Jadi sangat baik. I'm very well, thank you gitu kan. Très bien, merci. Et toi, et vous, et toi dan kamu dan Anda gitu. Nah, itu kan tadi untuk menjawab keadaan yang baik-baik saja. Dimana kalau kita lagi nggak baik-baik aja, madam, kita jawab dengan pas mal. S-nya nggak dibaca, kita hanya baca pa.
pas mal gitu. Itu artinya I'm not good, aku lagi nggak baik-baik aja kayak gitu. Et toi, et vous, tetep ya, kita tanya balik ke orangnya. Oke, sekian materi pada hari ini. Semoga kalian paham ya. Kalau ada pertanyaan atau masih bingung, bisa kalian langsung tanyakan di video conference via Zoom meeting setelah ini. Merci beaucoup pour aujourd'hui et au revoir.